Ini terima kasih sekali loh bagi teman-teman yang sudah mau bergabung, karena ini ternyata dari chat yang masuk dari luar Jawa semua, ya, ada yang dari Aceh, Sumatera, banyak banget. Terima kasih sekali ini pokoknya yang sudah mau hadir. Masih menunggu teman-teman yang lain buat hadir sambil menunggu Pak Yos yang sedang bersiap-siap mengisi acaranya. Ya, ini dari NTB, dari Wamena Papua, terima kasih juga yang sudah hadir, Kalimantan, Makassar, dari semua warga Indonesia kita bergabung di sini. Terima kasih sekali. Dari Maluku, dari Riau, dari Jombang juga ada, Bogor. Terima kasih sekali. Yos, gimana ini Pak Yos? Kotanya udah full. Pak Yos udah bersiap belum ini Pak Yos? Insya Allah saya nanti sekarang teman-teman Pak Yos. Oh, maksimal kuotanya hanya 100 saja ya? Iya, 100 belum kita upgrade soalnya hari ini. Ada yang keluar masuk, jadi masih bisa untuk ini masuk ya, untuk ganti yang benar-benar membutuhkan. Selamat datang di acara kita bersama, dari kita untuk kita. Semoga acara ini dimulai. Marilah kita mulai berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Mungkin langsung saja, karena teman-teman juga sudah menunggu dari tadi. Monggo Pak Yos, silahkan. Oke, bisa langsung saya mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, so good evening, yeah. So here in Yogyakarta, here it is now 7:21. I don't know if you come from the same part time of Indonesia or different time zone in Indonesia, yeah. So, but I believe that it is now in the evening, yeah. Okay, alright. So let me just introduce myself. My full name is Yoserian Nugraha, and people usually call me Pak Yose, or Mas Yose is also okay. Yeah. Okay, so it's an honor for me actually, and this is my first time to conduct a webinar here that is given the opportunity by Pak Arif. Yeah. So thank you very much for the host, and also Pak Arif to trust me, yeah, to conduct this first webinar. Yeah. So okay, our topic today, if we see here, actually is to get to know through ITP TOEFL. Yeah. TOEFL. Yeah. Well, of course, yeah, this is a very basic one. Yeah, so a very basic one. So if probably you have taken the TOEFL test over and over again, yeah, maybe you already know about what is the tips and tricks, ya. Oke. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah yang sangat mendasar di sini, yang kita persiapkan untuk menghadapi ujian TOEFL prep di sini. Okay. Coba, saya ingin tahu sebentar untuk di chat, silahkan ketik di chat di situ. Berapa skor TOEFL terakhir yang Bapak Ibu raih pada saat tes TOEFL terakhir, atau jika belum pernah silahkan ketik belum pernah. Saya ingin melihat sekarang. Oke.
ada yang di atas 500, oke. Ada juga yang belum pernah. Oke. Yes. Oke. Ya. Ya. Ini banyak yang belum pernah Pak ternyata Pak. Banyak yang belum pernah ternyata ya. Oke. Nah, mudah-mudahan di pertemuan perdana ini saya bisa membagikan, saya bisa men-share sedikit tips dan trik bagi yang belum pernah menghadapi tes di sini ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti tes sebelumnya dan mungkin yang skornya sudah tercapai di atas 500 sesuai dengan target di sini, masih tetap bisa mengikuti dan mungkin akan ada sesi berikutnya jika memang memungkinkan dan masih diberikan kesempatan oleh host di sini ya. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk screen share. Oke, apakah kelihatan, nampak di situ? Nampak ya? Oke, baik. Ya, bagus banget. Oke, thank you. So, getting to know on ITP TOEFL. Yes, oke. Nah, mungkin yang sudah pernah ikut, apa itu kepanjangan dari TOEFL? Coba. Ada yang salah satu menjawab mungkin? Oke, jadi TOEFL adalah singkatan dari akronim ya, singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Ya. Nah, mengapa kok kita harus mengikuti TOEFL di situ? Ya, karena dari ketiga huruf terakhir itu adalah EFL. Ya, jadi English as a Foreign Language. Jadi sasaran atau target utama dari tes TOEFL adalah negara-negara yang penduduknya di sini bukan memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa ibu ya atau mother tongue. Oke. Nah, maka dari itu tes kemampuan bahasa Inggris itu salah satunya adalah dalam bentuk TOEFL. Di samping TOEFL kita juga mengetahui ada banyak tes seperti IELTS, ya, seperti TOEIC, mungkin yang pernah join Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke, ada beberapa pertanyaan di sini, pertanyaan yang sangat mendasar di sini, questions to ponder. Ya, so. Nah, what's ITP TOEFL? Ya, sudah kita jawab tadi. Dan yang kedua adalah why. Nah, hubungannya adalah dengan purpose atau tujuan. Mengapa kita mengambil tes ITP TOEFL? Ya, ketika ada yang mau konsultasi atau mau khusus dengan saya, pasti saya tanya dulu di sini. Ya, tujuanmu apa? What is your purpose? Ya, tujuan di ITP TOEFL. Is it for job? Nah, is it for further studies? Ya, is it to improve your English skills? Nah, dengan tujuan yang berbeda itu, maka nanti capaiannya yang diharapkan adalah skor yang juga akan berbeda. Ya, jadi orang yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, katakanlah, dia akan memiliki target skor yang berbeda dengan orang yang mencari pekerjaan, misalkan. Ya, nah itu. Dan misalkan untuk kesempatan studi di luar dan kesempatan untuk studi di dalam negeri itu akan mempunyai range skor yang berbeda pula. Katakanlah kalau misalkan kita mau melanjutkan studi pasca sarjana S2 atau S3 di dalam negeri, so maybe probably the score is 500, that's enough. Yeah. But if you want to go to study abroad, so the minimum score that you need to achieve is 550, for example. Yeah. And then mungkin tidak skor TOEFL-nya di situ lebih dari 600, oh sangat mungkin. Ya, so if you are from English language, ya, your background is English language, probably your score is more than 600. Nah, bagi Bapak Ibu yang skornya skor TOEFL-nya nanti katakanlah 600, berapa 630 atau 650, nah itu insya Allah nanti bisa menjadi partner saya dalam mengajar TOEFL. Nah, oke. Nah, kemudian pertanyaan dia adalah where, ya. Jadi di mana saya bisa mengikuti tes TOEFL itu. Nah,
pada dasarnya untuk di Indonesia itu hanya ada satu lembaga resmi yang berhak untuk menyelenggarakan tes TOEFL itu, ya. Jadi lembaga itu bernama ITS yang berpusat di Jakarta, ya. Nah, itu untuk biaya kalau masih belum berubah itu sebesar 500.000, ya, untuk satu kali tes. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin untuk mencoba tes simulasi atau simulation TOEFL test, itu bisa di mana saja, ya. Jadi di lembaga khusus manapun saya kira menyelenggarakan untuk tes TOEFL, ya, dengan nama yang berbeda-beda, ya. Ada yang menggunakan nama English Proficiency Test, ya, menggunakan nama TOEFL Like seperti itu, atau menggunakan simulation TOEFL seperti itu. Nah, gitu, ya. Jadi bisa di mana saja, bahkan juga bisa mengikuti tes TOEFL online, ya. Jadi bisa mengetahui ya kira-kira berapa sih skor saya untuk kalau mengikuti tes yang official di situ, ya. Nah, yang pertanyaan adalah how, ya. Nah, how di sini hubungannya adalah dengan skor itu. Nah, bagaimana usaha kita, bagaimana upaya kita untuk mencapai skor yang diharapkan itu tadi. Ya, oke. Baik, sampai sini saya stop sharing dulu dan saya akan kembali. Oke. Nah, untuk di chat berikutnya saya ingin menanyakan di sini skor berapa yang Bapak Ibu inginkan, atau target skor berapa Bapak Ibu inginkan. Coba silakan ketik. Saya ingin tahu untuk target skornya berapa di sini yang Bapak Ibu harap. Oke. Ya. Oke, kata-kata di sini memang banyak di sini yang 500 ke atas, ya. Karena dia mentarget di sini sampai 600, ya. Oke, dari 600. Tidak ada yang 700, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Ya, baik. Nah, oke, saya akan lanjut untuk screen share di sini. Untuk tes TOEFL sendiri yang ITP, ya, untuk jenisnya sendiri itu ada dua macam sebenarnya, ya. Pertama adalah tes TOEFL ITP. ITP itu adalah paper based, ya, dengan cara manual, yaitu dengan cara menghitamkan bulatan seperti itu di lembar jawaban komputer, ya. Sedangkan yang satu lagi adalah yang namanya itu IPT, ya, atau Internet Based TOEFL, ya. Dan untuk IPT untuk pelaksanaan tes, kemudian untuk sistem penilaian, kemudian untuk skornya sendiri juga akan berbeda, ya. Jadi untuk IPT itu nanti lebih pada integrated skills dan akan ada tes speaking juga. Sementara untuk IPT itu hanya ada 3 skills yang diujikan, ya. Jadi skill pertama adalah listening, kemudian skill kedua adalah structure and written expression, dan skill yang terakhir adalah reading, ya. Nah, untuk masing-masing skill itu kita akan kupas satu persatu di sini. Sekali lagi ini masih dalam bentuk very general tips and tricks, ya. Jadi belum masuk pada skill yang mendalam, jadi pada overview, ya, pada general skills yang di sini. Okay. Sampai Bapak Ibu, oke, ya. Jadi ada yang hanya 3 section di sini, ya, untuk TOEFL test di sini. Pertama adalah listening, ya. Dan biasanya listening itu selalu ditempatkan di awal tes, ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum pernah mengikuti tes TOEFL sebelumnya, ya, sangat diajukan sekali untuk datang paling tidak 15 menit sebelum tes dimulai. Ya, mengapa? Karena pertama kali yang diujikan adalah pada skill listening, ya. Oke. Nah, pada tahap listening di sini, ya,
let me just tell you that listening is actually more than just listening. Ya, oke. Jadi listening lebih dari hanya sekedar listening. Nah, mengapa? Karena kita perlu mendengarkan, kemudian kita perlu untuk memahami apa yang dikatakan oleh speaker, dan kita masih perlu membaca opsi yang ada di depan jawaban, kemudian mencocokkan jawaban dengan pertanyaan yang dibacakan oleh naratornya itu. Ya, jadi di sini melibatkan banyak skill. Makanya saya katakan di sini adalah listening is more than just listening. Ya, so that's why you need to respond to multiple choice questions about the messages. Oke, baik. Nah, bagian yang kedua adalah structure and written expression. Sebenarnya untuk bagian kedua ini ada dua skill yang diujikan. Pertama adalah structure. Ya, di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat, ya, menurut standar grammar bahasa Inggris yang tepat. Kemudian yang kedua adalah written expression. Ini kita diminta untuk menganalisa kalimat atau lebih dikenal dengan nama error analysis. Ya. Jadi kita diminta untuk menganalisa kalimat, bagian mana dalam kalimat itu yang salah atau tidak sesuai dengan standard grammar English. Ya, oke. Nah, bagian ketiga kita lanjut adalah reading comprehension. Nah, again, ya, reading here is more than just reading. Nah, saya percaya Bapak Ibu, reading begitu ya. Nah, reading di situ hanya membaca saja, ya, itu lebih dari sekedar membaca di situ. Nah, mengapa? Karena selain reading, sebenarnya diujikan itu melingkupi banyak hal, ya. Nanti kita akan ada yang namanya main idea, kita akan ada yang namanya vocabulary, kita akan ada yang namanya itu implied questions, nah seperti itu, ya. Oke. Nah, yang terakhir ini meskipun jarang, tetapi ada, ya, ada institusi, terutama institusi pendidikan yang meminta Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan tes yang namanya TWE atau Test of Written English. Ya, ada yang punya Test of Written Expression atau Test of Written English, intinya sama di situ. Ya, jadi kita diminta untuk membuat sebuah esai, ya, atau karangan di sini, ya, dan kita hanya diberi waktu yang singkat, yaitu adalah 30 menit, ya. Nanti kita publish in 30 minutes. Nah, seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti tes IELTS sebelumnya, ini mirip sebenarnya dengan tes IELTS pada writing part 2, ya. Jadi writing part 2 pada IELTS itu hampir mirip dengan yang kita namakan sebagai Test of Written English, ya. Oke, saya lanjut. Nah, oke. Kita lihat untuk porsi pertanyaannya, ya, di sini Bapak Ibu. Oke. Untuk listening itu kita ada 50 questions, yang there are 50 questions, and the time allocated is 35 minutes. Ya, saya beritahu di sini bahwa 35 minutes, ya, this is not exactly 35 minutes, ya, but it can be longer, ya, based on the assumption that, ya, kalau durasinya makin lama, berarti di situ percakapan yang ada di dalam listening itu semakin panjang, ya. Dan mungkin saja karena percakapannya ada dalam listening itu terlalu panjang, maka mungkin juga pertanyaannya lebih kompleks, ya. The questions might be more challenging. Ya, saya tidak mengatakan more difficult, ya. Saya katakan di sini more challenging, ya. Oke, more kompleks di sini. Okay. The second one, instruction and expression, ini ada 40, ya. There are questions, and we have to finish this in 25 minutes. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan TOEFL sebelumnya, ya, structure itu adalah skill yang paling kejam. Nah, mengapa dikatakan sebagai paling kejam, ya? Karena dalam 40 menit kita harus menyelesaikan 25 menit, dan skill pada structure and expression adalah paling banyak, Bapak Ibu, ya. Kalau saya misalkan ambil buku 1, ya, khusus di situ, itu skill structure and expression jumlahnya ada 60 skill, Bapak Ibu, ya. Ada 60 skills dan harus diselesaikan dalam 25 menit, ya. Sedangkan pada reading comprehension ini kebalikannya, Bapak Ibu, ya. Jumlah soalnya ada 50, waktunya 55 menit, tetapi di sini
skill yang kita pelajari itu adalah yang paling sedikit. Ya, kalau tidak salah ada sekitar 12 atau 15 skill di situ. Ya, nah, oke. Untuk tes application expression di sini itu hanya ada satu essay dan harus diselesaikan dalam waktu 30 menit, termasuk dalam membuat draftnya juga di sini. Oke, baik, itu untuk policy questions and the time. Saya akan lanjut ke skornya di sini ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu mau tahu, kalau saya misalkan mengerjakan TOEFL itu benar semua, ya, apakah skor yang saya peroleh itu bisa sampai maksimal katakanlah 1000 begitu? Oh, tidak ya. Oke. Jadi skor maksimal yang bisa diperoleh kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakan semua jawaban dengan benar itu adalah ya 677. Jadi sebenarnya 677,7777 dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi itu adalah skor yang paling tinggi ya kalau benar semua. Likewise, when you have all answers wrong, yeah, it doesn't mean that you get 0 on the TOEFL score. Yes, I highlighted here that there is no 0 score in TOEFL assess. Okay, so when your score is 217, ya, oke. Nah, di sini misalkan skornya 217 ini ya, oke. Nah, yang belum tes, nah mungkin merasa bangga ya Pak Ibu, wah saya dapat skornya 200 loh TOEFL-nya. Oke, nah itu berarti bahwa jawabannya mungkin di situ banyak yang salah atau mungkin semua salah di situ, ya. Oke, so the score here, ya, between 217 to 677, ya. Oke. Baik, itu saya hanya akan membahas untuk yang paper case di sini ya, tidak pada computer case karena itu nanti skornya akan berbeda ya. Oke, yes. Nah, lanjut kita ada pada how to prepare for the TOEFL test ya. Oke. Nah, sebenarnya TOEFL itu untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris secara standar grammar ya. Nah, ada beberapa area di sini yang perlu kita tingkatkan di sini ya. That things that we need to improve here. Ya. Okay. So first, let's see here. So we must work on improving the knowledge of the English language skills, ya, that are covered under TOEFL test. Baik itu pakai skill listening, skill structure, atau skill reading, ya. Oke. Nah, untuk bisa menguasai ketiga skill itu, ya, maka yang berikutnya kita lakukan adalah kita perlu mengetahui test-taking strategies, ya. Oke. Jadi meskipun seseorang itu bisa berbahasa Inggris secara lancar, ya, seseorang yang katakanlah itu bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, gitu, ya, mungkin saja kalau dia tidak memiliki strategi yang tepat di sini untuk mengikuti ujian tes TOEFL itu, mungkin saya tidak bisa memiliki hasil skor yang maksimal di sini, ya. Okay. Nah, setelah mengetahui beberapa strategies, the next step is we need to have practice test. Nah, ini yang saya tekankan. Mengapa di sini practice test ini sangat perlu? Karena pada dasarnya bahan yang dipresentasikan pada TOEFL test itu adalah itu saja. Ya, jadi mungkin saja dia diganti namanya, kemudian diganti untuk tempatnya di situ, ya. Tapi yang ditujukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Jadi untuk skillnya sendiri yang dipelajari dari zaman dulu sampai dengan mungkin besok berapa puluh tahun itu adalah mungkin sama, ya. Hanya di situ jenis soalnya saja yang berbeda, ya. Nah, bagaimana supaya bisa meningkatkan skor TOEFL-nya sampai dengan yang Bapak Ibu harapkan di sini, selain mastering English language skills, kemudian mengetahui strateginya. Nah, ini tidak kalahnya adalah practice test, ya. Oke. Yang terakhir, ya, ini hanya kalau kita mengikuti pada komputer TOEFL test atau CBT, ya, computer based test, ya, ini tidak akan saya terangkan di sini. Ya. Lanjut, ya, oke. Kita pada listening on the paper TOEFL test. Nah, kita akan ketahui tadi ya, so there are 3 skills tested in the TOEFL test. The first is listening, the second is structure, and the last one is reading. Nah,
pada masing-masing skill itu pun, ya, itu kita bagi di sini pada masing-masing small parts, ya, smaller parts. Oke, ya. So the first part in listening, ya, listening part itu kita nama sebagai dialogues, ya. Jadi short dialogues itu merupakan percakapan antara dua orang di sini, ya, yang diikuti oleh satu pertanyaan, ya. Jadi so there are two speakers, speaker A and B, ya. Usually it is a man and a woman. They are talking one another, and then there will be a narrator asking the question, and then you have to answer the question from the multiple choice provided in the test booklet. Ya, soalnya itu ada 30 di sini. Oke. Nah, yang kedua adalah long conversations. Kita namakan long conversations. Mengapa? Karena di sini percakapannya lebih dari sekedar satu atau dua kalimat, ya, tapi panjang antara 1 sampai 1,5 menit di sini, ya. Biasanya mereka adalah still a man and a woman, ya, between students, ya, usually they are between students, kemudian diikuti by a number of multiple choice questions, ya, ini membedakan, ya. Jadi kalau tadi di sini itu satu percakapan diikuti oleh satu pertanyaan. Nah, pada long conversations di sini satu conversation diikuti oleh beberapa pertanyaan, ya, that's one question for each conversation, ya. Sama dengan talks, ya, part 3 di sini atau part C, ya. Jadi for one talk, ya, it will be more than one questions, ya. So there will be around 4 or 5 questions that follow, ya. Nah, bedanya apa dengan long conversations? Kalau conversations itu between man and a woman, ya, whereas, ya, talks itu adalah monolog, ya. Biasanya pada talks di sini itu lebih mengarah pada ke academic subjects, ya. Jadi seolah-olah kita mendengarkan kuliah di luar negeri, ya. So for example, you are listening to a professor delivering a lecture, ya, or probably like a tour guide explaining something during on a journey, ya, that can be, ya. Oke, seperti itu. Oke, let's continue. Ya, oke. So let's have a look at the general strategies for listening comprehension. Ya. First thing first, ya. So be familiar with the directions, ya, Bapak Ibu. Mengapa? Karena di sini the directions on every paper TOEFL test are the same, ya. Jadi kita tidak perlu untuk menghabiskan waktu membaca instruksi pada tes bulan di awal, kemudian baru masuk ke pertanyaan nomor 1 dan seterusnya, tidak perlu, ya. Kalau itu memang hanya TOEFL Lite, ya, Bapak Ibu. Tapi kalau itu merupakan official test, ya, sekali lagi, ya, merupakan official test. Kalau kita sampai kembali lembar soal atau tes booklet ke halaman berikutnya sebelum ada perintah atau instruksi dari rekaman atau dari supervisor test, maka itu Bapak Ibu bisa kena sanksi, ya, bisa dikeluarkan dari ruangan tes, itu ada penalti, tidak bisa mengikuti tes, begitu, ya. Jadi hati-hati di sini. Oke, and then the second one is listen carefully to the passages, ya. Ini saya lebih cocok kalau kita menggunakan speakers, listen carefully to the speakers. Nah, mengapa? Karena pada listening yang akan kita dengarkan di sini adalah hanya satu kali, ya. Because you will hear the recording one time only, ya. So there will be no repetition. Okay. Nah, next one is know where the easier and the more difficult questions are generally found, ya. Oke. Jadi biasanya, ya, usually the questions in the beginning is the easiest, ya, and then the questions probably something at the last, ya, that will be the more challenging, ya. So I like to say more challenging, ya, tidak more difficult, ya, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi biasanya kalau pertanyaan yang terakhir itu ada pertanyaan tentang begitu aja, pertanyaan tentang phrasal verb yang mungkin butuh untuk penelitian lebih di situ daripada pertanyaan di awal-awal, gitu, ya.
with this question, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan kita ada 12 detik, ya, waktu antara nomor berikutnya, sementara kita ada 4 opsi pilihan jawaban, ya, secara matematika 12 dibagi 4 dapat berapa? 3 detik, ya. Jadi satu opsi jawaban harus dibaca dalam waktu kurang dari 3 detik, Bapak Ibu. Mengapa kurang dari 3 detik? Ya, karena kita masih perlu waktu untuk menghitamkan jawaban pada level jawaban. Nah, itu, ya. Jadi kalau bisa cepat dibaca, ya. Jadi sebelum 12 detik, kalau bisa kita langsung menuju pada nomor berikutnya. Nah, itu lebih aman. Ya, jadi tidak menghabiskan waktu 12 detik di sini pada satu nomor, tapi kalau sudah selesai langsung maju ke nomor berikutnya, baca di situ opsi pilihan jawaban pada next number. Ya, oke. Next tip, ya, number 5, never leave any answers blank on your answer sheets. Nah, mengapa? Ya, karena pada dasarnya TOEFL itu adalah tes yang ramah, Bapak Ibu, masyarakat ramah, karena there is no penalty, ya. Meskipun jawabannya salah semua di situ, dia tetap mendapatkan skor, ya. Skornya itu 200, ya, sekitar 200-an di situ masih terdapat skor di situ, ya. Nah, daripada kita beresiko apakah itu benar atau salah di situ, ya, sudah kemudian jawab saja di situ, ya. Nothing tulus, ya, di situ. Oke, kalau benar ya syukur, kalau tidak benar ya tidak, nah, oke, ya. Number 6 itu kaitannya dengan number 4 di sini, ya. Use any remaining time to look ahead at the answers in the questions that follow. Ya. Jadi setelah kita membaca satu pertanyaan, ya, setelah kita menjawab satu pertanyaan, maka sempatkanlah untuk melihat jawaban pada pertanyaan berikutnya. Ya, oke. Ya, that's general exercise for listening, and then I will move to ini pada short dialogue, ya. Nah, pada short dialogues, ya. Oke. Nah, coba Bapak Ibu fokus untuk the second speaker, ya. Mengapa kita lebih fokus pada second speaker? Karena di sini biasanya jawaban dari pertanyaan itu ada pada second speaker, ya. Jadi narator akan menanyakan di sini, what does the man mean? Atau what does the woman mean? Nah, seperti itu kan. Nah, itu yang ditanyakan oleh narator itu pasti ada pada second speaker, ya. Hampir tidak pernah saya temui satu tes yang menanyakan apa maksud dari the first speaker. Itu belum pernah saya menemukan seperti itu, ya. Jadi langkah pertama adalah focus on the second speaker, ya. Oke. And then satu teman, ya. Kebanyakan jawaban dari apa yang dikatakan oleh second speaker itu merupakan restatements, ya. Jadi memiliki makna yang sama tetapi dengan pemilihan kata atau diksi yang berbeda, gitu, ya. So that's why think of possible restatements, ya. Oke. Nah, point number 3, ya. Ini yang tadi kaitannya saya nyatakan bahwa listening is more than just listening, ya. Karena apa? Ternyata pada listening skill structure di sini pun juga ikut diujikan loh Bapak Ibu, ya. Nah, maka nanti ketika kita belajar skill listening, maka akan ada tes yang berhubungan dengan structure. Misalkan pasif aktif, ya, bentuk pasif aktif. Ketika saya mengatakan aktif, kita harus paham bagaimana kalau pernyataan dia itu diubah menjadi dalam bentuk pasif dan sebaliknya di sini, ya. Itu contohnya. Kemudian functional expressions, ya, misalkan ada expression of agreement, ya, uncertainty, suggestion, and so on, ya. Nah, expression of agreement contohnya adalah misalkan so do I do too, gitu. Nah, itu makanya saran saya selain dari tips number 1 di sini fokus on the second speaker, maka kita tetap masih perlu untuk memperhatikan atau menyimak apa yang dikatakan oleh first speaker, ya. Paham ya Bapak Ibu? Mengapa? Karena di sini kalau kita mengatakan tiba-tiba mendengar so do I, what does the man mean? Lalu tadi dia ngomong apa ya tadi? Nah,
masih ada pada the first speaker. Gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah biasanya pada akhir ini ada idiomatic expressions. Ya. Jadi biasanya ada yang namanya phrasal verbs, ada bentuk idioms, itu kita diujikan pada bagian terakhir di sini. Ya. Okay. Nomor 4 itu sama dengan yang tadi general skills-nya yang sebelumnya. Itu pertanyaan akan progress, ya, akan beranjak dari from easy to more challenging, ya, to more complex one, ya. Jadi 1 sampai 5 itu paling mudah, kemudian 26 sampai 30 itu mungkin yang lebih kompleks pertanyaan. Ya. Oke, yang 5 terakhir itu sama, ya, never ever leave any answers blank. Lanjut. Oke, nah ini what happens, ya, if we don't understand the complete dialogue, ya. Oke, misalkan pada saat kita tes di sini, ya, tiba-tiba muncul ada suara pesawat di situ. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, nah ini, kalau kita hanya bisa mengetahui sebagian saja dari kata pada second line, ya, maka choose answer that contains a restatement of those words or ideas. Ya, pilihlah jawaban yang merupakan restatement atau pernyataan ulang dari kata-kata yang diucapkan oleh speaker itu tadi. Ya, oke. Nah, langkah kedua di sini, ya, ketika kita tidak mengetahui sama sekali apa yang ada di dalam percakapan, choose the answer that sounds the most different from what you heard. Sebenarnya itu paling beda dengan apa yang kita dengarkan di dalam percakapan. Ya, oke. Tapi di sini saya garis bawahi, ya, Bapak Ibu, untuk yang poin nomor 2 itu jangan diterapkan pada semua nomor dari nomor 1 sampai nomor 50, ya. Karena apa? Ya, ini hanya skill untuk katakanlah emergency saja di sini, ya. Jadi kalau bisa kita memahami apa yang diucapkan oleh speaker, kemudian menjadi jawaban yang merupakan restatement dari apa yang diucapkan oleh speaker kita. Ya. Oke, and the last one is you have 12 seconds between questions, ya. Jadi jedanya masih sama di sini 12 detik. Okay. Baik, oke. Nah, coba ini saya ada contoh di sini. Mungkin bisa dibaca dulu Bapak Ibu. Silakan pilih di sini A, B, C atau D. Coba. Slide tidak kelihatan, Pak. Oh, tidak kelihatan. Oke. Is it clear now? Kita lihat di sini, ya. Nah, kita langsung menuju pada second speaker. Ya, second speaker mengatakan, I think it's highly unlikely that I got the job. Jadi kira-kira the man will get the job or not. Kata kuncinya adalah kata highly unlikely. Ya, di sini merupakan bentuk negatif, ya, yang mana unlikely sinonimnya adalah impossible, ya, berarti dia boleh dikatakan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan itu, ya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat ini adalah, ya, mana kira-kira? Nah, C, ya, Bapak Ibu, interview was apparently quite unsuccessful, ya. Jadi kata unlikely tidak ada hubungannya sama sekali dengan kata like, menyukai di sini, ya, bukan tidak menyukai, ya, tapi unlikely means impossible, ya. Likely means possible, unlikely means impossible, ya. Oke. So oh ya, Ibu moderator, untuk listening saya selesai. Sebelum kita masuk ke structure, apakah ada sesi tanya jawab dulu kemudian masuk ke structure, atau mau
langsung lanjut saja. Saya manut. Ini buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kira-kira teman-teman mau bertanya dulu atau mau langsung dilanjut aja? Atau udah paham semua nih? Lanjut. Oke Pak, sepertinya semua pada jawab dilanjut aja. Semua pada jadi mungkin dilanjut dulu aja Pak. Nanti selanjutnya baru ini saya tanya jawab. Mari kita akan dilanjut Pak. Ya, oke, thank you. Saya lanjut ke structure di sini, ya. Oke. Sebenarnya saya katakan di awal ya, in the beginning I told you that actually structure here consists of structure and written expression. Nah, ini saya pernah menjumpai ketika itu saya menjadi subsekretaris. Di situ kita masih ada yang ingat? Kita adalah 25 menit ya Bapak Ibu. So the time is 25 minutes. Nah, dia mengerjakan ya. Kemudian saya perhatikan bahwa dia sudah selesai ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, ternyata dia hanya mengerjakan bagian satu Bapak Ibu. Ya. So on the structure questions until 50. Ya, because actually ya, structure here consists of also written expression. So questions number 16 under 40 yang saya katakan tadi di situ. Ya. Jadi kalau bagian part 1 di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat, ya hanya melengkapi satu kalimat itu dalam bahasa Inggris menggunakan ekspresi yang sesuai dengan standard English grammar. Ya. Sedangkan bagian kedua atau written expression ini saya juga menyebutnya sebagai error analysis. Ya. Kita diminta untuk memilih jawaban yang salah. Ya, remember, you have to choose the wrong answer. Wrong is on grammatical standard grammar in English. Ya, paham ya? Oke. Nah, sama di sini pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu adalah paling mudah. Kemudian nomor sampai 14, pertanyaan di awal nomor 1 paling mudah. Kemudian nomor 15 itu mungkin adalah yang paling menantang. Kalimatnya panjang di situ ya sebenarnya. Tapi itu don't worry ya Bapak Ibu. Saya kasih kunci di sini. Untuk satu nomor biasanya itu hanya ada satu kalimat, ya, di mana kita harus melengkapi bagian kalimat yang hilang di situ. Ya. So don't worry if you have a very long sentence, because actually it is only a single sentence, tapi kita namakan sebagai complex sentence atau comparison sentence. Ya, nah untuk penjelasan apa itu kompleks atau compound sentence, nanti mudah-mudahan sesi berikutnya kita akan ada waktu lagi ya. Oke. And then the next one is 25 written expression questions. Ya, that is also generally difficult. Nah, ini bisa yang salah adalah misalkan bagian sederhana tapi menggunakan di situ ya. Kadang-kadang pertanyaan itu sangat simple, tapi kita mikirnya di sini itu terlalu mendalam gitu ya. Oh, ternyata di sini harusnya tapi kok pakainya kok di sini ya. Jadi misalkan bu pakainya bu, atau sini pakainya kok bu. Oh, ternyata di situ kesalahannya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa prediksi di sini. Yang diteskan apakah itu artikel atau determiner atau conjunctionnya atau tensesnya di situ. Nah, itu kita tidak bisa. Makanya di sini saya katakan bahwa structure adalah skill yang paling banyak, sedangkan kita hanya mempunyai waktu pengerjaan paling singkat, yaitu adalah 25 menit. Oke. Ya. Next saya general strategisnya di sini ya. Oke. Yang jelas di sini. Nomor 1 sama dengan listening, jadi saya lompati saja karena ini menyangkut dengan instruksi. Jadi tiap tes di sini pasti instruksinya adalah sama, jadi kita bisa skip saja. Ya. And begin questions 1 through 15. Ya.
Jadi masih sama di situ, pertanyaan nomor 1 paling mudah, kemudian mungkin di atas nomor 10 sampai dengan nomor 15 adalah yang paling sulit. Ya, oke. Kemudian continue to question 16 through 40. Ya, ingat bahwa pertanyaan nomor 16 itu intinya jangan berat-berat ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan nomor 16 itu adalah pertanyaan yang lebih mudah daripada pertanyaan yang berikutnya di situ. Ya, yang mungkin pertanyaan 36 sampai 40 adalah paling sulit. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk time management, saya kasih tips sedikit ya Bapak Ibu dalam mengerjakan structure. Ya. Untuk bagian pertama, first part, ya. Tadi kan kita punya waktu 25 menit ya Bapak Ibu. Nah, untuk bagian pertama, ya, jangan sampai menghabiskan waktu lebih dari 10 menit untuk mengerjakan bagian pertama. Ya, oke. If you do it more than 10 minutes, I can guarantee that you will not be able to finish question 16 through 40. Sudah, itu saja. Ya, jadi cepat saja di situ. Ya, kalau misalkan 11 sampai 15 itu terasa sulit, animanya adalah kompleks compound sentence, tinggalkan saja, just leave it. Ya, tinggalkan, kita langsung masuk pada pertanyaan 16 sampai 40. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita ada waktu, maka ya return to questions 11 through 15. Gitu. Ya. Jadi ya, biasanya kalau saya mengerjakan bagian sekarang 5 menit selesai. Harus selesai. Saya katakan 5 menit selesai. Kemudian 16 to 40 ya paling tidak maksimal di sini adalah 15 menit ya, 10 menit itu sudah harus selesai. Ya. Nah, sisanya kita pakai untuk koreksi dari awal sampai akhir atau ada jawaban yang mungkin dirasa kita tidak yakin dan perlu untuk mereview. Gitu. Ya, oke. Nah, karena tidak ada penalti tadi, maka skill terakhir itu sama di sini ya. Just to complete the section before time is up. Ya, meskipun jawabannya tidak yakin, tapi tetap harus kita jawab. Gitu. Oke, ya, saya lanjut. Ya, ini ya, Bapak Ibu. Monggo, silakan dijawab dulu. Ibu moderator, karena saya tidak bisa melihat chat, mungkin bisa diinfokan ke saya itu kebanyakan jawabannya apa ya, Ibu moderator? Jawabannya A, Pak, kebanyakan. Oke, jawabannya A ya. Ya, jawabannya kebanyakan A. Ya, oke, mungkin sudah familiar di sini ya, karena ini salah satu bagian yang paling mudah di sini ya. Oke, jadi itu contoh pertanyaan misalkan nomor 1 di sini ya. Karena apa? Ya, pada bagian ini hanya diminta untuk melengkapi bagian yang hilang. Ya, saya selalu mengatakan bahwa hukum dalam bahasa Inggris itu sebuah kalimat harus memiliki subjek dan predikat. At least a sentence there must be a single subject and a single predicate. Ya, jadi itu yang membedakan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia kita mengatakan saya pelajari, I student, gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa, saya pelajari. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, I student itu sudah bisa. Ya, karena tidak ada kata kerjanya. Ya, so every sentence in English must have predicates, and a predicate must be a verb. Ya, oke. Nah, kita tahu di sini bagian yang hilang dalam kalimat ini adalah bagian predikat. Karena subjeknya sudah ada, maka kita pilih jawaban yang mengandung kata kerja. Ya. Nah, kita lihat semuanya di sini kan ada dream-nya. Nah, kenapa kok di sini pilihnya kok bisa A? Kok tidak D, kok tidak C, tidak D. Nah, coba kalau saya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin di sini jawabannya benar yang A, ya. Nah, tapi why do you choose A, not B, C, or D? Karena semuanya ada kata-kata dream di sini, ya kan? Nah, pertama karena di sini D itu ada it yang merupakan bentuk subjek. Ya. Kemudian C, a large di sini ya, yang merupakan quantifier, tidak diperlukan di sini a large thing of. Kemudian with a drink of, ya, preposition yang diperlukan untuk predikat di sini, ya. Jadi congratulations ya, oke, so you make the right answer ya, the answer is A. Ya. Oke, yes. Nah, oke, I will try to
continue on this, ya. So first study the sentence, ya. Karena apa? Tujuannya itu adalah to determine what is needed to complete the sentence correctly, ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk dianalisa di situ bagian mana dalam kalimat itu yang hilang. Kalau yang hilang itu adalah subjeknya, ya sudah, subjeknya saja kita butuhkan, kita membutuhkan noun. Jadi jawaban harus mengandung noun. Kalau yang hilang adalah predikatnya, berarti kita harus mau tidak mau menyertakan verb yang ada di dalamnya. Gitu ya, ya. Oke. And then study is answer based on how well it completes the sentence, ya. Oke. Nah, ini mungkin saja di situ ada semua jawaban mengandung predikat. Ya, semua jawaban di situ mengandung kata kerja. Nah, mana yang kita pilih? Nah, mungkin kita harus mengandalkan di situ tenses yang kita gunakan. Nah, apakah itu paralel atau tidak dengan klausa sebelumnya? Ya, mungkin di situ tenses yang diperlukan untuk melengkapi bagian yang hilang tersebut. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah gunakan eliminate answers by looking at only at the answers. Ya, oke. Jangan pernah sekali-sekali di sini menjawab hanya melihat dari jawaban yang ada dalam soal, gitu ya, Bapak Ibu. Dan saya selalu berpesan ya pada siswa saya yang belajar untuk structure di sini ya, please do not just answer by your heart or by your feeling, ya. Oke. Jadi biasanya kalau kita mengerjakan structure di menit-menit atau detik-detik terakhir itu kita menggunakan feeling kita ya, oke. Sebenarnya structure because everything can be explained ya scientifically, ya semuanya ada penjelasannya untuk secara ilmiah. Oke, ya jawaban pertanyaan adalah C. Ya, thank you. Nah, mengapa di sini C? Berarti C itu bukan jawaban yang benar, kita jawaban yang salah ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi C menurut standard English grammar is false. Ya, itu mistaken. Why it is mistaken? Ya, because mau menjelaskan. Nah, many tidak ada bentuknya sama, maka harus diikuti oleh plural noun. Ya, so that's supposed to be many nerve fibers, ya, so plus S, ya, fibers, ya, itu. Oke, congratulations if you have the correct answers, ya. Oke. Next, oke, itu untuk yang special kita expression. Kemudian saya akan ke reading, lanjut saja ya di sini. Oke, ya. For skills in reading masih sama untuk number 1, saya skip saja. Saya semua familiar with directions, ya. And then, oke, nomor 2 ya, Bapak Ibu. Nah, itu kebanyakan di sini yang terjadi adalah sangat konyol di sini. Ya, mengapa? Baca sehingga kita lupa waktu itu tadi, ya. Nah, kita kalau masih ingat tadi jumlah soal dalam reading berapa? So there are 50 questions in the reading sections, ya. And then for message, okay, understood ya? So there will be 10 times 5, 50 questions, yang berarti akan ada 5 teks bacaan, ya, 5 teks bacaan. Nah itu, ya. Nah, dengan adanya waktu 55 menit, ya. Pertanyaannya adalah mungkin tidak kita bisa menyelesaikan soal itu dalam waktu 55 menit ya, soal 50 butir dalam waktu 50 menit plus kita harus membaca ya
naskah dalam bahasa Inggris yang mungkin saja kita tidak suka. Nah, mungkin Bapak Ibu ada dari pertanian, ada yang dari ekonomi, ada yang dari sejarah, ada dari macam-macam bidang ilmu di situ. Ya. Nah, oke. Jadi tipsnya bagaimana? Nah, kalau saya, ya, saya tidak akan pernah membaca teks itu ya sebelum saya menuju ke pertanyaannya. Ya. So I will just directly go to the questions. Yeah, and then what is being asked, I will search the answer from the reading text. Gitu, nah, ini Bapak Ibu. Ya, nah, daripada kita membaca dari awal sampai akhir kata per kata di situ, ya, kita ke soal apa yang ditanyakan, kemudian kita mencari jawabannya pada teks di atas. Ya. Dan satu pesan saya, don't worry. If you have no background at all for the type of the text that you read, yeah, so it doesn't mean that if you are from economics, you will not be able to answer questions about history. Tidak, ya. Jadi karena apa? Semua jawaban yang ada pada pertanyaan dalam teks itu ada dalam naskah bacaan itu. Ya, jadi pembuat soal tidak akan menanyakan pertanyaan yang jawabannya di luar, ya, di luar dari apa yang ada di dalam isi bacaan itu. Ya, oke. Nah, lanjut. Oke, ini sudah saya tekankan ternyata di sini ya, jadi nomor 3 ya di sini. You don't need very evaluation question is not topic evaluation ya di sini. Okay, you do not need any background knowledge to answer the question. Sudah saya tekankan ternyata. Ya. And do not spend too much time on a question you are unsure of. Yeah? If you do not know the answer to a question, simply guess and go on. Ya? Nanti setelah punya ada sisa waktu, kita kembali ke pertanyaan yang belum kita jawab. Okay. Kemudian nomor 5, still the same ya. Never if any answers blank because there is no penalty for guessing. Oke. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika pada saat membaca kita tidak mengetahui kata-kata yang ada di dalam bacaan itu, ya. Nah, terkadang itu it happens, ya. To me myself, it also happens, ya. Nah, yang perlu kita hadapi adalah integrated passage, ya, to determine the main idea. Okay. Paling tidak itu kita paham apa yang kita baca. At least we understand what the topic is on the reading passage. Ya, jadi tidak perlu untuk memahami secara detail di sini. Ya, jadi untuk main idea biasanya pertanyaan pada nomor 1, ya, di awal itu pas saya lompati di situ. Ya. Jadi nanti ketika saya akan kembali pada main idea, nanti saya akan membaca, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di nomor setelahnya. Okay. Look ahead at the questions to determine what language skills are being tested in the questions. Nah, nanti ada pertanyaan sebagai verb, ya, dia bisa juga sebagai present participle, ya, sebagai adjective di situ, ya, misalkan running man, nah, running man, nah, man-nya adalah noun, running-nya adalah adjective, di situ dia mengatakan man, ya, the running man, nah, seperti itu. Atau dia juga bisa sebagai satunya sebagai gerund, satunya sebagai noun, ya, sebagai noun. Contoh di sini, swimming is my hobby, ya. Nah, swimming di situ sudah dicatatkan sebagai subject, ya. Jadi subject pasti merupakan noun. Dan ketika itu swim harus berupa noun, maka kita harus menambahkan ing untuk membuatnya sebagai gerund, ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan bagaimana kita bisa mengetahui apakah gerund itu sebagai apa, nah itu kita perlu untuk mengetahui dia kedudukannya dalam kalimat itu ada di mana. Kalau dia sebagai subjek, otomatis dia sebagai noun. Kalau dia sebagai predikat, maka dia murni sebagai
verb. Kalau dia sebelum noun, maka dia pasti berfungsi sebagai adjective. Ya. Begitu jawabannya. Ya, sudah jelas ya, Mas Idel atau Mbak Idel ini. Jadi intinya sharing itu nanti sesuai dengan kalimat itu ada di mana. Itu kan Pak Yos? Ya, ya, posisinya ada di mana? Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Margaret Silviana, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk di bagian struktur, agar tidak keliru memilih jawaban yang salah, bagaimana caranya? Di bagian struktur, agar tidak keliru memilih jawaban yang salah, bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, menurut Pak Yos, section mana yang harus kita maksimalkan untuk mendapatkan score TOEFL di atas 500? Jadi bagian mana yang perlu banget digenjot gitu Pak, biar dapat nilai di atas 500, yang benar-benar penting. Kira-kira yang paling mudah lah, biar caranya biar nanti dapat nilai 500 gitu. Ya, insya Allah tidak 500, mungkin 600 ya. Oke, baik. Amin ya. Pertanyaan nomor pertama ya, di sini saya baca di sini lewat chat di sini. Untuk bagian structure agar tidak keliru memilih jawaban yang salah, bagaimana? Struktur yang awal, yang pertanyaan nomor 1 sampai 15, atau pertanyaan pada bagian kedua, pertanyaan nomor 16 sampai 40 di sini. Maksudnya memilih jawaban yang salah di situ. Ya. Kalau untuk yang bagian pertama, ya, untuk saya jawab saja ya, mungkin. Bagian pertama untuk tidak memilih jawaban yang salah adalah, kuncinya adalah kita harus mengetahui bagian mana dalam kalimat itu yang hilang. Ya, so which part of the sentence is missing? Ya, begitu kita tahu bagian mana dalam kalimat yang hilang, kita bisa mikir di sini. Oh, ternyata kalimat ini membutuhkan predikat. Di mana itu predikat? Pasti ada kata kerja. Ketika itu kata kerja, kita harus memasukkan verb di situ. Nah, seperti itu. Jadi, kata kunci adalah kita harus mengetahui bagian mana dalam kalimat itu yang hilang. Ya, maka dari itu kita perlu belajar di situ mulai dari yang namanya simple sentence, ya, atau dalam bahasa Indonesia kita menamakan sebagai kalimat sederhana, kalimat inti yang hanya terdiri atas subjek dan predikat, sampai dengan yang compound atau complex sentence, di mana kalimat itu kita namakan sebagai kalimat majmuk, ya, di mana mungkin kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat, ya, di situ dengan anak kalimat mungkin di situ. Nah, itu perlunya kita mempelajari dulu apa namanya structure di situ atau sintaks di situ. Nah, itu untuk nomor 1 jawabannya ya. Kemudian dia ya. Iya, ternyata ini Mbak Margaret ini menjawab itu yang dimaksud itu yang pertanyaan nomor 16 sampai 40. Apakah tadi sudah menjawab ya Pak? Oh, oke, bagian kedua ya. Tidak perlu memilih jawaban yang salah. Iya, kedua 16 sampai 40. Mungkin jawaban yang apa namanya, yang malah benar gitu ya maksudnya ya, atau gimana? Kalau yang untuk 16 sampai 40. Iya, jawaban yang benar maksudnya. Ya, itu tadi sempat saya berikan tips ya nampaknya bahwa kita perlu memahami di situ kalimatnya. Bedanya adalah kalau pertama kita mengisi menemukan bagian mana dalam kalimat yang hilang, tapi kalau di bagian kedua kita perlu mengetahui bagian mana yang salah di situ. Nah, kesalahan itu bisa dari berbagai macam aspek, ya. Misalkan dari segi artikel, misalkan dari segi tenses, misalkan dari segi apa namanya conjunction, ya, correlative tense, misalkan not only but also dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian terkadang itu kata kerjanya, ya, saya menemukan pertanyaan yang saya katakan sebagai silly questions, ya, pertanyaan konyol. Jadi harusnya bentuk ketiga, ya, dari apa namanya run, tahu ya bentuk ketiga dari run, RUN, ya. Oke, bentuk ketiga dari run itu apa? Ya. Coba itu. Ya, bentuk keduanya RAN, ya. Bentuk ketiganya adalah RUN. Nah, ternyata di dalam soal itu bentuk
simple. Karena adalah RAM di situ harusnya berubah menjadi RAM untuk bentuk kedua, tapi di situ malah ditambah untuk AD seperti itu. Nah, ya. Jadi untuk pertanyaan itu memang perlu kita mengetahui berbagai macam aspek dalam kalimat itu. Gitu. Ya. Itu kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Iya. Gimana caranya memaksimalkan salah satu dari ketiga bagian itu mana yang perlu dimaksimalkan kira-kira yang gampang mudah gitu. Ya, oke. Kalau bisa kita maksimalkan, ya otomatis juga tidak mudah juga, begitu ya, meskipun itu tidak sulit. Nah, maksudnya begini. Jadi ada 3 bagian dalam tes, ya. Saya kalau boleh mengatakan itu sebagai yang pasti dan yang tidak pasti, ya. Maka saya mengatakan pasti dan tidak pasti, karena untuk listening, ya, kita tidak bisa tahu di situ apa yang akan dibicarakan. Pembicaraan tentang apa kita tidak tahu, apalagi di bagian kedua dan bagian ketiga, ya. Kemudian untuk reading, ya, kita tidak bisa, it's nothing to lose, ya. Kalau itu pertanyaannya itu sesuai dengan bidang kita bisa dengan paham di situ, ya, gampang memahami bacaannya. Tapi kalau bacanya tentang di luar dari apa yang background kita, mungkin akan menjadi sulit. Nah, jadi jawabannya apa bisa kita maksimalkan adalah yang pasti, yaitu structure, ya. Karena apa? Begitu kita bisa menguasai structure di situ, maka insya Allah akan bisa mengangkat kedua skill yang lainnya. Gitu. Ya, saya selalu menasihati di sini. Kuncinya adalah pada structure, ya. Jadi kalau mengerjakan structure, ya, tolong diusahakan jangan sampai salah lebih dari 5. Ya, saya lihat seperti itu, ya. Tambah kalau sampai salah lebih dari 5, nanti untuk mengangkat skill yang satu, listening dan yang itu terlalu berat, ya. Kalau kita bisa maksimalkan, insya Allah di sini nanti bisa mencapai skor 500, gitu. Itu moderator. Oke, berarti kuncinya di structure ya Pak ya? Ya. Oke, itu sudah menjawab ya buat Mbak Margaret. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Nirvayanti. Apa ada trik tertentu dalam menjawab pertanyaan pada bagian listening? Karena setiap yang kita ketahui bahwa kata yang diucapkan kadang tidak ada dalam jawaban, apalagi kita kadang kurang paham dalam mengartikan kata tersebut. Ya, oke. Ada di dalam chat atau tidak Bu? Untuk apa namanya pertanyaannya di sini, coba saya. Iya, ada. Pertanyaannya ada. Dari Nirvayanti SSI MTD. Oh ya, Bu Nirvayanti ya, oke. Pertanyaan pada bagian listening ya, oke. Nah, biasanya saya akan bertanya begini ya di awal pertemuan ketika saya memberikan pelajaran listening di sini. How often do you listen to English newspaper? How often do you listen to English news? Or how often do you speak to native speakers? Yeah? Because the English that we are speaking right now, yeah, even though I'm speaking in English, it might be different from what you hear in native speaker. Ya. Tidak ulangi ya. Nah, itu makanya ini. So how to understand what the speaker says? Yeah. So get used to it. Yeah. Biasakanlah. Yeah. So how to get used to it? Of course, we need to listen itself. And because TOEFL is actually an academic test, yeah? So we need to listen to academic fields or subject. For example, news, yeah. It can be also film. Actually, that depends on the film, yeah, because you can find a lot of slangs on or unfamiliar words, yeah, in films, yeah. So news probably is the best way how to get used to it, yeah, the listening section, yeah. Mengapa di sini tidak ada diucapkan kadang tidak ada dalam jawaban? Ya, karena tadi I told you before that actually
answer to the listening section is a restatement. Yeah. So a restatement is a statement that has the same meaning but different words. Ya, nah itu. Ya. Jadi kata kuncinya itu. Ya, jadi kata kuncinya bisa dengan sering-sering ini ya Pak, mendengarkan bahasa Inggris ya. Jadi bisa lewat film, nanti bagian subtitlenya itu bisa ditutup dulu, kita pelajari apakah sudah tidak atau mendengarkan lagu-lagu, bisa begitu ya Pak? Yes, ya. Ya, tapi itu tadi yang saya lebih suggestkan adalah pada newsnya itu, karena TOEFL itu prinsipnya adalah bersifat academic, so it's academic purpose. Yeah, so that's why we need to listen to the news. Ya, oke. Songs is okay. Ya, movie is also okay. Ya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Mbak Ida. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan dalam bahasa Inggris, speaking dan listening? Mungkin udah terjawab tadi ya di bagian yang Mbak Nirvayan ini tadi, bagian pertama, dan untuk yang kedua, bagaimana agar listening sessionnya yang tentunya dapat kita tangkap dengan jelas pertanyaan dan listening sessionnya tersebut. Sama aja, mungkin udah terjawab ini ya dari Mbak Ida juga. Iya, kalau mungkin bisa saya tambahkan satu tips lagi ya, Bu ya. Jadi untuk listening itu sendiri, karena saya katakan di situ kan melibatkan lebih dari satu skill, di mana kita perlu untuk listen and then understand, and then we read the four possible answers. Ya, kalau saya hampir tidak pernah untuk mendengarkan, kemudian at the same time you read the four possible answers. Ya, itu akan mengacaukan di situ. Ya. If you are listening, you just listen. Ya, just forget about all the answers di situ. Ya. Atau kalau kita mempunyai jeda, ya the pacing time yang tadi waktunya ada 12 detik, ya. Nah, kita manfaatkan di situ untuk membaca the four possible answers before, ya, saya before, ya, the speaker starts speaking, gitu, ya. Jadi saya tidak pernah menganjurkan untuk misalkan mendengarkan, tapi at the same time you also read the four possible answers, gitu. Saya tambahkan. Oke, thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Meg. Jadi mungkin kita selalu ini ya berpikir bahwa dari SD sampai SMA ini kan kita selalu diajari dasar-dasar dari bahasa Inggris. Nah, tapi kenapa dalam baku dari SD sampai SMA ini kenapa nggak bisa-bisa seperti itu Pak? Nilainya masih rendah dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira itu menurut Pak Yosif masalahnya di mana? Apakah karena metode pendidikan kurikulumnya atau gimana gitu? Atau mungkin gini ya Pak, nggak pernah dipraktekkan atau gimana? Oke, ya mungkin pertanyaannya siapa ini? Bu Max ya, ini Iya. Di luar TOEFL ya, bukan maksudnya di sini ya. Yes, it's also an interesting di luar actually ya. Oke, ya, tapi saya cepat jawab di sini ya. Oke. So, you study English, ya, you learn English. Nah, apakah yang Anda pelajari di situ, you learn about English, or you learn how to use English? Beda ya. If you learn about English, so that means kamu akan dijajali di situ berbagai macam tenses dan seterusnya begitu. Ya, but if you learn how to use English, so that means you are going to practice how to apply your English skills, ya, in your daily life. Nah, itu. Jadi dilemanya seperti ini ya. Karena apa? In Indonesia here, English is a foreign language. It is not the first, it is not the second language, but it is a foreign language. So that is why our opportunity to speak English is very limited. Ya, nah coba jujur saja. How often do you speak English in your daily life, Bapak Ibu? Nah, misalkan apakah ketika lagi shopping di situ di mall, misalkan ketemu sama temen di
pelajari. Nah itu. Masih beberapa pertanyaan lagi Bu moderator. Iya. Kelihatannya kok asik sekali ini. Iya. Iya, ini banyak sekali, tapi ini saya pilih-pilih lagi Pak. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir aja ya dari Mbak Zudawati Tobini sama Sulistia. Dari Mbak Zudawati, ini pertanyaannya ada 3. Apakah mungkin kita bisa mendapat skor di atas 500 sementara kita tidak mengerti arti dari pertanyaannya? Dan kedua, bagaimana cara menjawab soal yang tidak mengerti artinya? Sama aja. Yang ketiga, bagaimana cara melatih pendengaran kita agar bisa memahami soal listening karena pembicaraan terlalu cepat. Mungkin yang pertanyaan yang ketiga sudah dijawab dari sebelum-sebelumnya ya Pak, dari pertanyaan ini. Mungkin yang ketiga pertanyaan nomor 1 sama 2 aja. Oke, pertanyaan 1 dan nomor 2 ya di sini. Jadi mungkin Ya. kita bisa mendapatkan skor di atas 500 sementara kita tidak mengerti dari oke, yes. Nah, untuk ini untuk skill apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu apakah untuk skill listening atau untuk structure atau untuk reading di sini disebutkan tidak di pertanyaan ini? Mungkin semuanya ya Pak, mungkin mencakup semuanya Pak, mungkin secara global totali dari semuanya soal soalnya itu Pak, yang dimaksud Pak Yudawan. Oke. Untuk yang struktur Pak, Mbak Yudawan jawab. Struktur, sorry. Oke, struktur. Ya, struktur. Oke. Simpel saja di sini. Siapa adalah tidak, ya. Jadi mungkin kita tidak mengetahui di situ kata per kata itu artinya apa, ya. Pun kalau misalkan kita mencoba bisa pertanyaan pada struktur dengan membuka kamus, itu kita akan bisa waktu membuka kamus, ya. Atau translate online itu kehilangan waktu di situ. Kuncinya adalah itu tadi, kita bisa mengetahui satu part of speech-nya ya. Oke. Jadi jenis katanya itu apa gitu, ya. Yang kedua adalah tadi bagian yang bilang dalam kalimat itu adalah apa, gitu, ya. Nah, dengan mengetahui di situ jenis katanya apa, kemudian bagaimana dalam kalimat yang hilang atau bagaimana dalam kalimat yang salah di situ pada written expression itu akan jelas sangat membantu kita. Itu tadi. Ya. Jadi mengerti artinya tidak apa-apa. Asalkan kita bisa tahu bahwa kata ini merupakan jenis kata benda. Kata ini termasuk jenis kata kerja. Nah, seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan 1 dan 2 sudah langsung terjawab ya Pak ya. Mungkin untuk selanjutnya dari Pak Sulistia. Pak Sulistia ini saya sudah 2 kali tes TOEFL dan listening, saya selalu di bawah 450, sementara structure dan written berada di 530 sampai 540. Mengapa ada gap yang besar antara listening dan nilai yang lainnya Pak? Ya, oke. Kalau saya boleh jujur, kalau structure itu bisa sampai lebih di atas antara listening dengan reading, berarti ada termasuk orang yang theoretical di situ. Tapi kalau listening dan reading itu lebih tinggi di situ daripada structure, jadi ada termasuk orang yang practical begitu ya, theoretical dan practical di situ. Nah, bagaimana untuk mengangkat pertanyaan apa tadi? Untuk mengangkat atau bagaimana? Atau hanya artinya saja? Atau? Mengapa gapnya itu terlalu besar antara listening sama structure? Oh, ya itu sudah mewakili kan ya. Ini listeningnya kan 450 ya. Ini kan listeningnya 450 Pak. 450. Ya. Structure sama listeningnya 530 sampai 540. Gapnya antara nilai 100 gitu Pak. Hampir 100. Oh, hampir 100 ya. Oke. Ya, memang kadang tidak bisa kita prediksi ya, karena itu tadi structure adalah ilmu yang pasti. Ya. Jadi itu one of the linguistics in English ya. Jadi structure itu dia masuk dalam kategori ilmu syntax ya. Ilmu yang bisa kita pelajari di situ, ilmu pasti. Sedangkan untuk listening itu dia, well, if you have the good luck ya, so you can find
figures that are easier to understand. Ya, tapi kalau sudah menghitung, ya itu tadi we can find lots of speakers ya that might be not clear in speaking ya, or they are familiar topics itu tadi. Nah, mungkin pada saat Bapak siapa tadi Pak Sulista ya mengerjakan listening, mungkin ada pada topik yang kurang familiar ya, atau pada topik yang kurang dikuasai di situ, atau menggunakan diksi kalimat yang tidak familiar di situ. Nah, itu mungkin saja terjadi ya. Pun hanya dengan reading kita tidak bisa memprediksi di situ ya, apa bacaan yang diujikan di situ, kemudian vocabulary yang ditanyakan apa di situ. Nah, itu kita tidak bisa memprediksi itu ya. Itu mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak Elliot ya, karena mengingat waktunya juga sudah terlalu malam. Oke. Begitu. Kita berapa lama kesamaan kita tadi, jam 7:30 ya? Iya. Iya. Terima kasih Pak Elliot. Terima kasih sekali atas ilmunya. Semoga ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Semoga tidak kapok mengisi, dan semoga ada kesempatan lagi berikutnya untuk mengisi acara di grup kami lagi, Pak. Amin. Ya, selama saya masih diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh host di sini ya, insya Allah saya akan bisa berbagi ilmu di di acara ini, di event ini, gitu. Ya. Ya, begitu Pak Yos, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi absennya. Nanti untuk materinya akan bisa sama Pak Arif di grup Telegram. Maaf juga ini Pak Arif tidak bisa hadir di sini karena tadi sempat lolos dari grup ini karena ini cuma bisa muat status. Jadi cukup sekian teman-teman. Terima kasih sekali atas partisipasinya, dan terima kasih juga buat Pak Yos. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman. Gimana Mas Fernando? Izin Bu, untuk webinar Iya, terima selanjutnya kasih. mungkin kita bisa mempertimbangkan membuatnya di aplikasi Zoom. Iya, nanti untuk selanjutnya kita lebih ke mungkin ke Google Zoom. Iya, soalnya ini cuma ada 100 dan tadi sebenarnya banyak banget yang masuk, lebih dari 100. Mungkin terima kasih untuk seminar selanjutnya. Nanti kita akan lebih, biar banyak pesertanya, nanti kita buat lebih wow lagi dari ini. Gitu ya teman-teman ya, terima kasih sekali. Saya tutup. Udah saya tutup tadi. Jadi Masukkan lagi Bu. gimana? Bisa Bu? Gimana? Ya gimana? Nanti Gimana kalau bisa misalnya ada disampaikan? webinar untuk selanjutnya, kalau misalnya nanti ada webinar selanjutnya di Zoom, kita buat ID meetingnya sama passwordnya tetap di Telegram, jangan disebarkan kepada orang lain. Ya terima kasih sarannya ya Mas ya. Sarannya kita tampung. Terima kasih sekali. Ya Pak Jimmy, maaf sekali Pak Jimmy, Ya, tadi maaf. pertanyaannya belum Ya, sempat ya. dijawab. Ya Ibu, nggak apa-apa. Saya mau sampaikan ke Pak Yose. Pak Yose, halo, salam kenal dari saya, Jimmy dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sebenarnya saya ingin banyak bertanya, sharing dengan TOEFL ini, cuma saya menghargai waktu yang sangat sekali. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya share dengan Bapak. Kebetulan sepertinya feel saya dengan feel Bapak sama. Dari slide Bapak itu saya mengetahui bahwa slide itu diambil dari satu sumber itu. Artinya di sini saya mau share pengalaman, berbagi pengalaman dengan Bapak. Cuman waktu juga lah yang sangat terbatas, dan maybe next time melalui Zoom ya, saya sangat setuju. Mungkin bisa dikabari lagi, dan itu masih ada
penjelasan terkait dengan listening yang belum Pak Yose jelaskan lebih detail lagi, yaitu di long conversation, talk, sama readingnya itu, dan tips and triknya. Terima kasih Pak Yose, sukses, dan kita semua sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat malam. Iya, Ya, selamat terima malam kasih, Pak Pak Jimmy, Jimmy. terima Ya. kasih. Next kita bisa, oh ya ini Pak Yos, silakan Pak Yos bisa dijawab kalau masih memungkinkan. Ya, memang tadi di awal saya ungkapkan kalau itu memang saya ambil dari salah satu buku, tapi saya tidak menyebutkan produknya ya di situ ya. Ternyata sudah ada yang tahu di situ. Dan sudah familiar dengan buku itu, yaitu buku yang memang salah satu saya pakai untuk mengajar tips dan trik di situ ya, untuk makronya, kemudian untuk bahasa saya juga tidak terlalu sulit dimengerti gitu. Tapi sebenarnya juga ada banyak buku yang bisa kita pakai seperti Baron, seperti Arco ya, seperti ada yang dari Cliff ya, betul ya. Nah itu, mungkin besok kita bisa berbagi ilmu sama-sama Pak ya. Ya. Iya, Pak Yose. Pak Yose, satu lagi dalam sedikit lagi. Pak Yose, mungkin kan untuk proses pengecekan TOEFL test taker ini Pak Yose sama tim apakah masih manual atau online pengecekannya? Terima kasih. Oke, karena mungkin TOEFL Lite Bapak ya, karena ini bukan yang official ya. No, PPT. Maaf, ITP maksudnya. Paper base. Paper base ya. Oke. Memang masih menggunakan manual Pak. Kita menggunakan siap. manual, belum menggunakan komputer di sini. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Kalau Yose. yang official ya dari Jakarta di sana mungkin sudah menggunakan komputer base untuk koneksinya. Kalau di tempat kami, saya pribadi masih sama dengan Pak Yose, manual. Oh, oke. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Yose. Informasinya Ya, saya rasa sama-sama, Pak Mungkin, Jimmy. iya mungkin, iya. Mungkin cukup ya Pak Jimmy. Terima kasih Ya, sudah bergabung. Pak terima Yose kasih. juga terima kasih. Iya. Terima kasih juga masukannya buat grup. Semoga masukan tersebut bisa membuat grup lebih baik karena pesertanya juga sudah 2.000 orang. Jadi selanjutnya kita agendakan lebih terencana lagi daripada saat ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih panitia dan terima kasih Pak Yos. Selamat malam.